Sudah, Pak. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah yang kedua ya. Ini terkait mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Materi yang mau saya sampaikan adalah terkait tentang penjara pendek ya. Apa sih yang dimaksud dengan penjara pendek? Berarti kalau bicara penjara pendek ada juga penjara panjang gitu ya. Nah, di sini saya mengulas terkait masalah mengenai pidana penjara pendek ya. Nah, terkait tentang pidana penjara ini ada kritikan ya berdasarkan analisa saya ya dari si penelitian bahwa ada kritik terhadap pidana penjara. Nah, kalau kritik moderat ini pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, tapi penggunaannya dibatasi. Jadi intinya kalau kritik moderat ini masih tetap mempertahankan bahwa pidana penjara itu masih diperlukan, tapi penggunaannya harus dibatasi. Ya, nah, ada kritik yang ekstrim yang menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Nah, gerakan penghapusan pidana penjara atau istilah asingnya adalah prison abolisi ya. Ini terlihat dengan adanya International Conference on Prison Abolition, ICOPA ya, yang diselenggarakan pertama kali pada Mei tahun 1983 di Toronto, Kanada. Nah, yang kedua pada 24 sampai 27 Juni 1985 di Amsterdam. Nah, dan yang ketiga pada tahun 87 ini di Montreal, di Kanada ya. Nah, pada konferensi ketiga istilah prison abolition telah diubah menjadi penal abolition. Nah, jadi terkait tentang gerakan mengenai penghapusan pidana ini sudah pernah dilakukan ya dengan adanya konferensi, beberapa konferensi bahwa yang namanya pidana penjara itu tidak diperlukan lagi ya, malahan harus dihapus katanya sama sekali pidana penjara ini. Nah, pandangan moderat terhadap pidana penjara ini dapat dikelompokkan dalam 3 kritik ya. Nah, pidana kalau terkait moderat itu kan masih mempertahankan ya pidana penjara tapi harus dengan dibatasi ya. Nah, ini ada 3 kritik. Yang pertama adalah strap modus ya, strap modus. Ini melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara. Jadi ditujukan dari sudut sistem pembinaan atau treatment dari kelembagaan atau institusi. Nah, jadi strap modus ini lebih kepada intinya berkaitan dengan pelaksanaannya pidana penjaranya ya. Dilihat juga dari sisi pembinaan dari lembaga ya. Kalau di negara kita kan lembaga pemasyarakatan mungkin ya, karena ketika si terpidana sudah dijatuhi hukuman berarti kan dia harus menjalani pidana ya. Nah, maka yang pertama ini adalah strap modus. Jadi itu ditekankan kepada pembinaannya ya. Intinya ya pelaksanaan pidana penjara dilaksanakan, tapi harus juga diperhatikan mengenai soal pembinaannya, treatment dari kelembagaan atau institusi. Nah, yang kedua ada strap mat
Ya. Strafmat ini melihat dari sudut lamanya pidana penjara. Ya, lamanya pidana penjara. Khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Ya, artinya intinya kalau strafmat ini dilihat dari bicara lamanya pidana penjara. Juga mengenai pidana penjara pendek, nah itu harus dibatasi, harus dikurangi. Atau kesimpulannya adalah kalau bisa terkait tentang lamanya pidana penjara yang pendek, yaitu intinya mungkin ya dikurangi saja, ya tidak harus selalu dipidana penjara. Ya intinya seperti itu. Ya, strafmat. Nah, yang ketiga ada strafshot, ya. Strafshot ini ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana. Ya, berarti dilihat dari jenis pidananya, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif. Ya, berarti kalau strafshot ini dilihat dari sisi jenis pidananya. Ya, jenis pidananya seperti apa? Ya, apakah ya perlu adanya pembatasan atau membatasi, ya, dan harus selektif. Dilihat juga dari jenis tindak pidananya seperti apa. Ya, artinya dari pandangan moderat ini adalah tidak apa-apa pidana penjara dipertahankan asalkan perlu dibatasi. Intinya seperti itu, ya. Nah, beberapa pendapat atau kritik terkait pidana penjara pendek, misalnya terkait kritik, ya, rekomendasi Kongres kedua PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders tahun 1960 di London. Nah, jadi pernah ada kongres. Nah, kongresnya hasilnya dinyatakan bahwa antara lain kongres mengakui bahwa dalam banyak hal pidana penjara pendek mungkin berbahaya. Nah, jadi ada dari hasilnya itu mengatakan berbahaya, yaitu si pelanggar ini dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif, dan karena itu penggunaannya secara luas tidak dikehendaki. Ya, jadi namun Kongres mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhan pidana penjara pendek mungkin diperlukan dilihat dari tujuan keadilan. Ya, jadi intinya dari hasil Kongres ini, ya, bagi si pelanggar yang dikenakan hukuman pendek mungkin, ya, tidak harus selalu dengan penjatuhan pidana penjara, ya. Ya, bisa misalnya dengan memberikan kepada si pelanggar untuk menjalani pelatihan yang dikehendaki misalnya bagi negara, misalnya pemerintah, ya. Artinya tidak harus selalu, ya, namanya pelanggar itu ujung-ujungnya harus dengan penjara. Intinya seperti itu mungkin, ya, yang saya simpulkan, bahwa pidana penjara pendek ini perlu dibatasi. Ya, bisa diberikan, ya, bisa dilihat dari tujuan keadilannya seperti apa, ya, seperti itu. Nah, Kongres ini menyadari bahwa dalam praktiknya penghapusan menyeluruh pidana penjara pendek itu tidaklah mungkin. Pemecahan yang realistik hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya, ya.
Ya memang secara praktiknya tidak bisa dihapus ya secara menyeluruh, itu tidak mungkin. Perlu ada pemecahan yang signifikan ya, terutama dalam mengurangi jumlah penggunaan, terutama yang realistik lah. Nah, pengurangan berangsur-angsur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti atau alternatif, misalnya ada pidana bersyarat, ya, ada pengawasan atau probation atau denda, bisa pekerjaan di luar lembaga dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan. Ya, bisa dengan alternatif lain, ya, pidana penjara pendek itu karena bisa juga sangat berbahaya juga mungkin bagi si pelaku yang mendapatkan sanksi hukuman ringan misalnya ya. Nah, misalnya bisa terkontaminasi, bisa memberikan pengaruh yang buruk misalnya bagi si pelaku yang mendapatkan hukuman ringan. Ya, apabila disatukan dengan hukuman yang berat, mungkin si pelaku yang lain, nah itu juga mungkin ya menjadi salah satu pemikiran ya, terutama dalam kongres ini, bahwa bisa dilakukan dengan alternatif yang lain ya, misalnya dengan memberikan kegiatan atau pelatihan di luar ya, di luar penjara misalnya ya, ataukah misalnya yang bisa memberikan kontribusi, terutama bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah ya. Dalam hal pidana penjara pendek ini tidak dapat dihindari ya, pelaksananya harus terpisah atau tersendiri dari yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi, dan dalam lembaga terbuka atau open institution ya. Ya. Jadi harus ada pemisahan ya kalau misalnya mau diterapkan pidana penjara pendek ya. Misalnya pemisahan dengan yang mendapatkan sanksi hukuman penjara yang lama ya. Nah, mungkin kalau pidana penjara pendek pembinaannya harus lebih bersifat konstruktif ya, bersifat mendidik ya, bersifat yang bisa memberikan kontribusi terutama bagi negara. Artinya tidak harus selalu dengan pidana penjara. Kayak di Indonesia kan sanksi terkait tentang perkara yang sepele pun harus dengan penjara gitu. Ya, artinya perlu ada pembaharuan lah, alternatif yang lain selain pidana penjara. Ya. Kayak misalkan kenapa di Belanda itu kan lembaga pemasyarakatannya atau lembaga penjaranya itu kosong. Berarti sudah ada kemajuan ya. Mungkin Anda pernah mendengar berita ya, kenapa di penjara di Belanda itu kosong. Bedanya dengan di Indonesia ya. Di Indonesia bukannya berkurang, malah overload ya. Misalnya untuk jumlah narapidananya misalnya harusnya 1.000, menampung 1.000, nah ini bisa 3.000 ya, atau menampung 2-3.000, terisi 7.000. Nah itu berarti kan perlu adanya suatu pembaharuan terkait tentang hukuman ya, hukuman penjara ya, apakah dikatakan masih diperlukan atau tidak ya. Kalau saya sih berpandangan masih diperlukan pidana penjara, tapi harus ada pembatasan ya. Kalau menurut saya sih, saya sepakat ya. Pembatasan itu ya artinya cobalah yang namanya perkara-perkara yang sepele misalnya ya, yang tindak pidana ringan tidak harus selalu dengan penjara ya, dengan harus bisa
bisa dengan alternatif yang lain. Ya, apakah disuruh kerja sosial misalnya, ya, tetap dia mendapatkan sanksi, ya kan, itu kan alternatif yang lain. Ataukah dia membayar denda, ya itu kan malah bisa memberikan kontribusi buat negara, bukan membebankan negara. Karena jangan salah, untuk negara itu kan membutuhkan biaya yang besar, terutama bagi para narapidana, ya, untuk hidupnya, kayak makannya atau apanya, nah, itu butuh biaya. Nah, itu mengeluarkan dana APBN, gitu ya, yang besar. Bahkan katanya untuk makan saja satu hari bisa 1 miliar itu keluar, ya, biaya untuk makan di seluruh Indonesia. Nah, artinya begitu besar, ya. Nah, itu kan malah membebankan negara. Artinya ya, apakah tidak ada cara yang baik, ya, lebih efektif gitu, selain harus dengan pidana penjara. Nah, itu nanti mungkin pemikir-pemikir lah, ahli-ahli, ya, atau pembuat undang-undang mungkin bisa berpikir arah ke sana. Ya. Nah, ada juga menurut Walt Middendorf, ia mengemukakan bahwa dalam penelitian mengenai efektivitas treatment terhadap juvenile delinquency, pidana penjara pendek hasilnya sama, ya, dalam arti untuk adanya residip, ya, atau residivis, ya, dengan borstal training dengan waktu yang panjang untuk semua tipe anak dalam kelompok umur yang sama. Jadi pidana pendek misalnya 6 bulan ke bawah, ini tidak mempunyai reputasi yang baik, tetapi pada umumnya diyakini lebih baik dan tidak dapat dihindari. Ya. Misalnya di banyak negara kebanyakan dijatuhkan dalam perkara lalu lintas, khususnya kebanyakan untuk kasus drunken driving. Ya. Nah, ini pandangan dari Walt Middendorf. Ya. Nah, ini perlu yang namanya diperhatikan lah, terutama bagi pemerintah, ya. Mudah-mudahan di Indonesia, ya, sudah ada pembaharuan terkait tentang pidana penjara. Apakah perlu adanya alternatif yang lain, ya, solusi yang lain untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia, terutama bagi warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum, ya. Nah, penggunaan pidana pendek seharusnya dikenakan untuk white collar crime, di mana sering pidana denda tidak mempunyai pengaruh. Hanya kejahatan kerah putih, ya. Nah, itu tidak dikenakan harusnya kepada, jadi harus ada pembagian lah khususnya mana kategori yang bisa dikenakan pidana penjara pendek, yang mana yang pidana penjara berat. Tapi kalau untuk kejahatan pendek itu tidak memberikan pengaruh, katanya tidak mempunyai pengaruh, apalagi kalau pidananya denda, ya. Nah, di beberapa negara misalnya di Netherlands, Belanda, pidana pendek dilaksanakan dalam lembaga minimum security dengan keberhasilan yang memadai. Nah, napi atau narapidana pidana pendek harus dipisah dari pidana lama. Napi pidana pendek seharusnya dikirim ke open camp, di mana mereka dipekerjakan untuk keuntungan dan kepentingan masyarakat. Ya, nah ini harus dipikirkan. Ya, ya mudah-mudahan kedepannya ada pembaruan lah terkait tentang pembinaan bagi narapidana, ya, yang telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, ada juga pendapat menurut Johannes Andenais, ya. Ini dalam bukunya yang berjudul Punishment and
Deterrence C. Andenais yang menyatakan hampir 100 tahun telah dipikirkan suatu tujuan dari pembaharuan pidana untuk menghindari pidana pendek. Pidana pendek itu seperti tidak memberikan kemungkinan untuk merehabilitasi pelanggar, tetapi cukup mengecap dia dengan stigma penjara dan membuat atau menetapkan kontak-kontak yang tidak menyenangkan. Nah, ide ini berpengaruh terhadap hukum Inggris dan Jerman yang membatasi penerapan pidana penjara pendek. Ya. Kayak di Inggris dan Jerman itu sudah membatasi ya terkait tentang penerapan pidana pendek, penjara pendek. Ya. Tidak ada salahnya Indonesia juga harus sudah mulai menerapkan ya atau melakukan perubahan terkait tentang pemberian sanksi pidana penjara ya. Itu mungkin ya terkait tentang masalah pidana penjara pendek. Jadi bisa dipahami ya bahwa terkait tentang pidana penjara pendek saja kalau kita ulas kata analisa masih ada yang perlu dikritisi ya. Masih ada kelemahan ya. Itu berbicara masalah pidana penjara ya. Terutama adalah pidana penjara pendek. Karena pidana penjara pendek itu ya berdasarkan kajian saya ya perlu adanya pembaharuan hukum pidana. Ya, apakah pidana penjara pendek itu bisa dilakukan dengan alternatif yang lain? Ya, saya sependapat sih dengan pernyataan-pernyataan dari ahli dari luar ya yang mengatakan pidana penjara pendek itu harus dibatasi. Seperti itu. Bagaimana ini? Ini wajah-wajahnya kemana ya? Pada magang harus istirahat. Ini bisa dipahami. Coba Bisa, menurut Pak. pandangan Widya bagaimana terkait pidana penjara? Kalau dari masih relevan atau tidak? Setuju dengan pernyataan yang tadi sih Pak bahwa memang tidak dihilangkan tapi memang harus dibatasi karena melihat kenyataan sekarang kan seperti yang Bapak bilang tadi masih banyak yang overload Pak di Indonesia gitu. Jadi memang dalam pelaksanaannya harus dibenahi lagi gitu Pak. Oke. Bagaimana pandangan Melati? Setuju ataukah harus sebaliknya? Ya Pak, sependapat juga dengan Widya dan materi tadi, dikarenakan memang kondisi di Indonesia sekarang juga kan kriminalitas tinggi juga ya Pak, sedangkan tempatnya itu tidak memadai dan tidak sesuai gitu Pak, sehingga mungkin dari ya Pak. Ada solusi nggak dari Melati? Harus seperti gimana apa? Pak? Ada solusi tidak menurut Melati terkait tentang hukuman di Indonesia? Mungkin atau terkait perbaikan, bukan solusi, perbaikan lah. Ya Pak, mungkin dari solusinya bisa lihat lagi ke latar belakang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pemerintah gitu Pak, mau dibawa kemana gitu Pak sanksinya. Nah kan yang kita lihat juga ketika semua penjahat atau kejahatan semuanya disangsikan untuk dimasukkan ke penjara kan itu tidak logis juga ya Pak, sedangkan penjara satu ruangannya tuh terdiri dari banyak orang gitu. Nah gimana bisa efektif gitu Pak, sedangkan mungkin kita juga nggak tahu keseharian mereka di dalam penjara itu seperti apa, jadi bukannya malah ada sanksi atau hukuman tapi malah menimbulkan kejahatan yang baru gitu Pak. Mungkin solusinya bisa ada bekerja sama dengan dinas terkait sehingga ketika misalnya mereka yang telah melakukan kejahatan dan sesuai dengan dinas misalnya nyambung dengan dinas gitu Pak. Nah bisa di situ direhabilitasi atau misalnya bisa ada
penyuluhan di setiap masyarakatnya gitu, sehingga yang orang yang telah melakukan kejahatan bisa dilimpahkan misalnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan di tempat penjara dan selanjutnya dilimpahkan di lingkungan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat. Seperti itu mungkin Pak. Dan solusi pemerintah juga mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ya Pak, ketika misalnya kesalahannya memang berat, mungkin itu bisa ditindaklanjuti dengan kalau memang kan sekarang terbentur dengan HAM ya Pak, ketika misalnya ada tembak mati mungkin akan bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi ketika memang misalnya hukumannya memang pantas, nah kenapa tidak gitu Pak. Dan bisa juga kayaknya Pak mengadopsi dari mahkamah syariah juga gitu Pak, kan hukum Islam di sana lebih itu ya Pak, lebih ketat juga gitu. Ketika misalnya hukum Islam bisa diadopsi gitu Pak, mungkin dari masyarakat juga akan lebih mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan gitu Pak, solusinya gitu Pak. Mungkin dari Melati seperti itu Pak. Masih ada waktu ini 6 menit lagi, coba pandangan Yusef sampai habis waktu aja 6 menit. Kalau dari pandangan Yusef sendiri setuju sih sama Widya dan Melati bahwa pidana penjara pendek itu harus dipertahankan, namun harus dibatasi juga, karena kalau misalkan apa-apa hukumannya langsung masuk ke penjara gitu kan nggak efektif juga, jadi kayak penjaranya sendiri overload kayak gitu Pak. Belum tentu kan kalau misalkan orang-orang yang membuat kejahatan itu di penjara juga mereka bisa jerak kayak gitu Pak. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan negara tadi yang ada di PPT kayak gitu, di Indonesia itu emang kan kayak sedikit-sedikit itu hukumannya penjara, mungkin dari sistem pemerintahan atau undang-undangnya juga yang mungkin kayak karet, kayak misalkan kan kemarin ada undang-undang ITE kayak gitu, namun kayak kebebasan berekspresi kayak gitu kan agak kayak mengeruncuk kayak gitu Pak, jadi tidak dijelaskan seperti apa kan, kayak gitu juga udah bisa masuknya pencemaran nama baik. Mungkin dari sistem pemerintahan dan undang-undangnya sendiri di Indonesia harus dibenarkan dulu sih Pak, seperti itu menurut saya, baru bisa efektif. Selanjutnya Aryo. Ada Aryo? Saudara Aryo? Sudah ada ya. Novita. Coba pandangan Novita. Kenapa di Belanda penjaranya kosong? Apa sih yang menjadi kemajuan dari sana, negara sana? Kalau di Indonesia malah sebaliknya. Mungkin untuk pendapat dari Novita pribadi, di Belanda itu kenapa penjara kosong? Karena yang tadi, jadi tidak sistem penjara untuk pidana pendeknya tidak berlaku. Mungkin untuk di Belanda, Pak. Untuk diterapkan di Indonesia, menurut Novita lebih baik apabila pelaku-pelaku kejahatan pidana yang diancam dengan penjara pendek ini dialihkan lagi ke hal-hal yang lebih positif, Pak. Karena yang Bapak jelaskan tadi itu sangat-sangat masuk akal untuk saat ini, karena jumlah narapidana di Indonesia itu overload dan kehidupan mereka selama di penjara itu ditanggung oleh negara, daripada ditahan di penjara jadi beban negara. Kita harus ngasih makan, kita harus menuhin air, kita harus menuhin segala-galanya, mendingan dilimpahin ke kedinasan yang lain. Yang tadi kata Kak Melati nyambung menurut saya Pak. Misalkan ada baiknya dihukum untuk melakukan kerja bakti selama 2 bulan gitu. Jadi lebih baik daripada dia cuma ngabisin makan dari uang negara. Uangnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Dan yang tadi kata Yusef nyambung juga Pak, sebetulnya undang-undangnya yang perlu dibenahi dulu, karena kan sistem hukum di negara kita ini Eropa kontinental, apa-apa serba undang-undang, apa-apa serba dibukukan dulu. Jadi lebih baik dimulai dari sana. Tetapi sebelum kita memulai untuk memperbaiki itu, ada baiknya kita memperbaiki dulu sistem pendidikan di Indonesia, Pak. Karena menurut saya orang-orang yang bisa membenahi undang-undang yang ada di Indonesia itu latar belakangnya nyambung lagi ke pendidikan, bagaimana dia dulu belajar, bagaimana dia dibesarkan dengan moral yang baik, norma yang baik, memagari hidupnya gitu. Dan agama juga menjadi hal yang penting Pak untuk kita, supaya gimana caranya bikin undang-undang itu memang benar-benar yang untuk kemaslahatan bersama gitu Pak, bukan untuk kepentingan
sekelompok orang seperti yang sedang terjadi saat ini. Kurang lebih begitu Pak, terima kasih. Baik. Nah, tapi belum terjawab kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Belanda itu berhasil gitu dalam pembaharuan hukum pidananya. Bisa diteliti nggak oleh oleh Novita? Kenapa di sana itu sampai berhasil? Kira-kira apa sih penyebabnya? Faktor penyebabnya? Menurut Novita, faktor akarnya itu kenapa bisa berhasil itu karena yang pertama yang tadi udah diundang-undangkan. Dengan cara perundangannya itu dengan hal-hal yang baik gitu Pak. Jadi orang-orang yang mengundangkan itu tidak punya kepentingan lain selain untuk masyarakat bersama. Jadi kesadarannya sih Pak itu menurut Novita lebih ke bagaimana individu menyerap pendidikan yang diberikan oleh pemerintahan. Kurang lebih begitu Pak. Oke. Ya bisa masuk akal juga bahwa ya mungkin bisa juga dari kultur manusianya ya, kebudayaannya juga. Orang Belanda kan dari tahun 1800 sudah hebat membuat aturan hukumnya, beda dengan di Indonesia. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik. Mungkin itu saja ya, waktunya habis. Saya tutup saja. Silakan nanti menyimpulkan sendiri ya terkait permasalahan-permasalahan, fenomena-fenomena hukum yang bisa Anda kritisi. Demikian, mohon maaf kalau ada kesilapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.